Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu Nila? Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu. Ya, jumpa lagi kita ya Bu Nila. Saya senang Iya. bisa jumpa dengan guru hebat seperti Bu Nila. Baiklah Bu Nila, bagaimana perasaannya? Oh, alhamdulillah Ibu. Hari ini alhamdulillah bahagia Ibu. Ya, Senang. ya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Nila dalam melakukan coaching Bu ya. Iya. Jadi sebelum saya melakukan, supervisi, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira di saat nanti saya melakukan supervisi itu, kompetensi apa yang ingin, eee, Ibu kembangkan, yang ingin saya bantu untuk Ibu kembangkan? Ya, yang perlu Ibu bantu yaitu mengenai ini Bu, identifikasi masalah. Oh, bagian identifikasi masalah. Jadi, Iya Bu. eee, Ibu ingin saya mengamati di bagian apa, Bu, ya? Mmm, di bagian, dalam saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach, pada coachee. Oh, jadi itu ya, Iya Ibu. Baiklah Bu, saya masih ada pertanyaan lagi ini Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri, terhadap, proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap diri Ibu sendiri? Iya, kalau penilaian saya Ibu, saya itu masih berada di nilai 7 gitu Ibu. Oh, ya. Mmm. Baiklah, Bu Nila, saya rasa, Ibu sudah sangat siap untuk melakukan coach Bu ya, sudah siap Iya. berperan sebagai coach, silahkan Bu. Kasih Ibu, assalamualaikum Ibu Sa'diah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Iya, Bu? iya, Ibu Sa'diah apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu. Ibu, saya lihat kan Ibu sepertinya gimana gitu, semacam ada masalah kira-kira? Ya sih Bu Nila. Kemarin rencananya saya memang mau jumpai Bu Nila. Tapi kata guru tiket, Bu Nila sudah pulang. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, hal apa itu, Bu? Masalah atau apa yang Ibu hadapi? Ini loh Bu, sudah semester ini saya mengajar di kelas 96. Sebelumnya saya belum pernah mengajar di kelas itu. Dan kebetulan saya juga ditugaskan sebagai wali kelas. Nah, sudah mau 3 bulan ini saya melihat ada satu murid saya yang menurut saya itu nggak wajar di kelas dia bersikap seperti itu. Oh, ya. Kenapa Ibu nggak wajar, Ibu? Begini, kemarin itu sudah ada salah satu murid kebetulan mengalami tabrakan. Jadi ketika Ah, saya menyampaikan di kelas bahwa ada rekan kita yang mengalami tabrakan, dia yang anak lain menunjukkan raut wajah sedih, kemudian malah kami mengusulkan kita mengumpulkan sedikit sumbangan untuk menjenguk. Dia malah nyelutuk, alah biasa aja orang sakit kan, ngapain kita harus kunjung? Kan menurut saya udah nggak wajar. oh, iya iya, Bu. Berarti, yang menjadi permasalahannya si anak tadi kurang peduli lah, Bu, ya, sama temannya ya, Bu, ya. Ketika ada yang sakit, maka dia membiarkan aja, ngapain juga membesuk, seperti itu, Ibu, ya? Itu ya, Bu, yang menjadi ini kita ya, bahasan kita, Ibu, ya? Ya, Oke, heeh, kalau begitu Ibu, kira-kira apa yang menjadi tujuan ataupun harapan Ibu terhadap si siswa tadi? ya. Harapan saya bahwa si murid tersebut, Andi namanya, si Andi Ya. itu dia bisa menunjukkan rasa empatinya terhadap siapapun, bahkan terhadap kawannya sendiri ketika ditimpa musibah, menunjukkan rasa empatinya.
Iya, berarti, bagaimana Ibu bisa memunculkan, empati si Andi tadi, Bu, ya, terhadap teman-temannya, Bu, ya. Oke, Ibu, kan bagaimana kira-kira Ibu bisa, apa namanya ini, bagaimana kira-kira Ibu bisa membuat si Andi berubah? Kira-kira, ide atau gagasan apa kira-kira yang ada di benak Ibu? Pertama sih udah pernah saya coba. Eh, saya selalu di awal pelajaran itu menyampaikan bahwa dalam hidup ini kan kita harus saling bekerja sama, harus saling membantu. Jadi saya memberikan pencerahan seperti itu. Namun seiring waktu saya melihat belum juga ada perubahan. Oh, iya. Berarti Ibu sudah lakukan pencerahan, Bu, ya, bahwasanya kita manusia itu, harus hidup saling kerjasama, Bu, ya. Istilahnya nggak bisa hidup sendiri ya, Bu, ya, tanpa bantuan orang lain. Ya, itu namanya sebagai makhluk sosial ya, Bu, ya. Oke, selain itu ada lagi nggak gagasan Ibu bagaimana untuk merubah si sikap siswa tadi, lebih ke empatinya terhadap teman-temannya, selain dari pencerahan tadi? Rencana saya sih Bu begini, saya akan memanggil Andi, saya akan bicara dari hati ke hati antara dengan Andi, kenapa dia bersikap demikian, apa permasalahannya, kenapa dia nggak bisa menunjukkan sedikit pun rasa empati terhadap siapapun kawannya yang menimpa musibah di kelas. Iya, Ibu. Kira-kira Ibu, itu tadi Ibu ya, berarti tadi udah pencerahan, kemudian tadi, yang kedua tadi apa Bu? Lupa saya, maaf Ibu. Eh, Saya akan bicara dari hati ke Oh hati. iya, akan bicara dari hati ke hati Bu ya. Nah, Ibu, kira-kira hal-hal faktor apa yang membuat si Andi tadi kurang empati terhadap kawan-kawannya? Pernah sih saya tanya sama kawan sebangkunya, Iya kenapa Ibu? ya Andi bersikap demikian? Kenapa dia nggak ada sedikit pun rasa empati itu? Kata kawannya si Muksalmina bahwa Mmm. Andi dulu pernah trauma. Nah, dia trauma Oh ketika dia sekolah di SD dulu juga mengalami kecelakaan. Tapi saat oh. itu kawan-kawan dia itu tidak dijenguk. Oh, iya iya, seperti itu, Bu, ya. Berarti, Andi kalau kita nilai ada jiwa dendam lah ibaratnya ya, Bu, ya, balas dendam ini. Istilahnya seperti itu ya, Bu, ya. Dia nggak karena dia nggak, apa, dijenguk sama temannya, jadi dia pun nggak mau menjenguk Ya, temannya. Nah, jadi, gagasan tadi yang sudah Ibu punya tadi, yang pertama, Ibu akan, apa namanya, memberi pencerahan sudah, kemudian, apa tadi, bicara dari hati ke hati dengan si Andi, secara personal, nah, selain gagasan itu ada lagi nggak Ibu? Atau Ibu mau melibatkan yang lain atau gimana gitu? Ada nggak gagasan yang lain? kurang jelas Ibu Oh, iya. pertanyaan Ibu tadi. Iya, tadi kan saya udah ambil bahwasanya kan, Ibu punya gagasan tadi kan yang sudah Ibu laksanakan pencerahan, kemudian Ibu sudah bicara dari hati ke hati. Nah, Ibu juga sudah menanyakan sama temannya. Nah, sekarang Ibu, saya mau nanya, kira-kira ada nggak gagasan lain lagi? Atau, Ibu, ibaratnya, ada nggak gagasan yang lain lagi? Sepertinya karena yang saya sudah tahu bahwa Andi itu penyebabnya adalah trauma, mungkin hal yang akan saya lakukan agar mudah-mudahan Andi ini bisa berubah, dia muncul rasa empati kembali, eh, mungkin perlu ada satu gagasan saya adalah mengobati, membantu Andi untuk sembuh dari traumanya itu. Membantu Andi, dari traumanya Ibu ya, itu ya gagasannya Bu ya. Iya luar biasa sekali gagasan Ibu. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu gagasan Ibu ini? Karena ini berkaitan dengan traumanya Andi, saya Iya, akan berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Saya yakin guru bimbingan konseling mempunyai kompetensi lebih dalam hal konseling nanti, di mana membantu Andi ini untuk bisa memunculkan
empatinya kembali, traumanya hilang. Iya, luar biasa Ibu. Gagasan Ibu juga Ibu akan melibatkan yang namanya bimbingan konseling. Oke Ibu. Ibu kira-kira kapan Ibu laksanakan itu? Saya akan segera melakukan itu karena kalau saya berlama-lama takutnya nanti Andi nanti akan dikucilkan oleh kawan-kawannya karena nggak mau bergabung membantu kawan-kawannya di sekolah. Iya, berarti Ibu yakin ya Bu ya akan melakukan bahwasanya membantu si Andi tadi untuk merubah itunya Bu ya, pola pikirnya untuk Yakin. supaya bisa menjenguk tuh kawannya lagi. Oke, Ibu berarti Ibu apa tadi Bu komitmen Ibu atas gagasan tadi? Komitmen saya setelah selesai kegiatan ini, saya akan terus menghubungi bimbingan konseling di sekolah saya. Kami akan berdiskusi, menceritakan tentang hal yang dialami Andi. Setelah itu kami buat jadwal kapan kami memanggil Andi dalam rangka memberi konseling tentang trauma yang dia alami. Begitu. Iya, luar biasa Ibu ya. Oke, berarti Ibu akan lakukan itu dengan segera. Berarti Ibu yang menjadi kesimpulan kita tadi ini, kira-kira apa Ibu yang menjadi kesimpulan pembicaraan kita? Begini Bu, yang kesimpulan bahwa ketika kita melihat ada anak didik kita yang tidak menunjukkan respect, tidak menunjukkan rasa empati terhadap kawannya, ternyata ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ternyata ada trauma masa lalu yang mengikat dia bersikap demikian. Tentu kita sebagai guru ya harus bijak, punya trik dan cara agar apa yang dialami anak murid kita itu bisa segera teratasi. Iya, alhamdulillah Ibu luar biasa. Semoga capaian Ibu ini apa yang Ibu harapkan itu tercapai ya Bu ya. Semoga si Andi nanti akan berubah lebih baik ya Bu ya supaya bisa ataupun selalu membantu temannya. Oke, luar biasa Ibu. Luar biasa. Oke, Ibu bagaimana perasaannya setelah saya ini coaching Ibu? Alhamdulillah senang kali Bu Mila sudah mencoba memahami perasaan saya yang lagi galau. Dan hari ini saya dapat tersenyum lagi bahwa anak itu perlu dicari permasalahan. Kita tidak boleh menjudgment bahwa dia itu nggak setia lah kalau kita bilang karena dia nggak menunjukkan rasa empati terhadap kawan-kawannya. Alhamdulillah Bu, senang sekali. Iya, alhamdulillah Ibu ya, luar biasa. Ibu juga luar biasa, sudah istilahnya sudah mengeluarkan ide-ide yang sangat bagus dan segera dilaksanakan. Oke Ibu, sudah selesai ini prosesi kita ini. Oke Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ayo Ibu, Ibu boleh lanjut kegiatan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nila. Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, Ibu sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Sa'diah tadi dan saya sudah mengamatinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu bagaimana performa Ibu tadi saat melakukan coaching? Waduh Ibu, sepertinya saya kan masih banyak kekurangan dalam bertanya, terutama pada kalimat terbuka dan tertutup. Terkadang hampir terucapkan gitu, ketika saya mau bertanya, saya menggunakan kalimat tertutup. Oh iya, baru saya teringat. Oh ini ini tidak boleh. Itu langsung mengejas si coach tadi ataupun gimana gitu. Saya bingung juga. Kadang-kadang saya ingin mau kasih solusi gitu. Padahal kan itu ini ya Bu ya, tidak boleh gitu kan ataupun tidak bisa seperti itu. Nah, jadi hal-hal dalam bertanya lah untuk menggali si koci tadi. Di situ saya memang saya akui masih kurang, Ibu. Jadi kenapa Ibu merasa seperti itu? Saya bingung gitu, Bu, kan saya bingung. Satu lagi saya juga deg-degan gitu kan. Duh, ini gimana ini saya mau nanya ini. Seperti itu, Ibu.
Jadi menurut, Ibu, performa Ibu kali ini, merasa sudah puas atau masih perlu untuk ditingkatkan? Eee, kalau saya belum merasa puas, saya perlu meningkatkannya, Ibu. Saya harus banyak lagi belajar tentang kalimat-kalimat bertanya yang baik, seperti itu, Ibu. Mhm. Mhm. Boleh saya menyampaikan pendapat saya, Bu? Oke, silahkan, Ibu. Heeh. Alhamdulillah luar biasa Ibu ya, Ibu sebagai coach yang baik Bu ya. Jadi saya bisa melihat itu Ibu sudah, bertindak sebagai coach yang menghadirkan diri sepenuhnya. Ibu bisa, mmm, melakukan coaching dengan alur tirta, juga menghadirkan rasa di situ, Bu, ya. Ibu sudah punya rasa ingin ingin, menyelesaikan permasalahan dan ingin membantu, tanpa harus mendikte, itu sudah terlihat ya, di dalam, coaching yang Ibu lakukan tadi. Kemudian saya hanya ingin menambahkan sedikit, semua sudah berjalan dengan baik, penggunaan kalimat juga sudah disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Saya hanya ingin menambahkan mungkin Ibu bisa meningkatkan lagi dari seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu dalam, penggunaan dalam menggali potensi yang bisa digunakan atau, terobosan lain yang bisa digunakan saat, menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian dari diskusi yang kita lakukan ini, eee, apa yang sudah terbayang dari Ibu yang ingin Ibu tingkatkan? Yang terbayang saya yaitu saya harus banyak mencari referensi ataupun harus banyak membaca tentang kalimat-kalimat tanya tadi. Cara saya bertanya, kemudian cara saya gimana untuk menggali potensi si coach tadi supaya lebih lebih lah gitu untuk menggali secara lebih, seperti itu, Mhm. Ibu. Eee kalau boleh saya tanya lagi, selain menggunakan, kalimat-kalimat tanya itu, di bagian mana Ibu ingin melakukan pengembangan dari proses coaching tadi? Di bagian identifikasi masalah, Ibu. Identifikasi masalah kita kan menanya permasalahan-permasalahan si koci tadi, Bu, ya. Jadi, pada saat kita bertanya itulah yang kalimat-kalimat yang harus saya gunakan dengan baik, benar, jangan sampai saya menggunakan kalimat tertutup. Sebab tadi saya hampir 2 kalimat menggunakan kalimat tertutup. Oh, iya. Tapi semua secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, Bu, ya, heeh. Jadi kira-kira untuk meningkatkan performa ini apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan, yang pertama itu tadi, saya mencari referensi tentang kalimat tanya yang baik, kalimat yang harus saya gunakan ketika saya bertanya. Kemudian saya juga ingin belajar terus dengan sharing dengan teman-teman saya, Ibu, bagaimana menggunakan kalimat, yang itu. Sekaligus saya juga ingin mempraktikkannya kepada teman-teman saya. Jadi saya terbiasa seperti itu, Ibu. Iya, belajar sepanjang hayat gitu, Bu, ya. Eee, Iya, jadi kira-kira kapan Ibu akan, melakukan itu peningkatan saya akan itu? maaf Ibu, saya akan melakukan segera mungkin ketika kita sudah selesai melakukan pembekalan CPP ini, saya akan konsentrasi untuk belajar hal-hal kalimat bertanya tadi, Bu. Mhm. Siapa yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama? Iya, yang paling saya ini Bu ya, untuk kerja sama itu ya teman-teman saya, teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah. Oh, Itu iya. yang saya libatkan yang pertama. Nah, kemudian nanti, ditambah juga teman-teman MG-MP saya, itu Mmm. Bu yang saya libatkan. Terima kasih Ibu atas, penjelasannya. Jadi, saya sudah bagaimana apa yang dapat Ibu ambil dari hasil diskusi kita pada hari ini? Iya. Jadi yang saya ambil pada saat kita diskusi ini yaitu mengenai saya, Ibu, bahwasanya saya itu dalam, melakukan proses coaching, di mana saya meng-coaching sebagai coach, itu saya, mengalami kesulitan dalam bertanya, di mana saya selalu menggunakan kalimat tertutup. Nah,
Itu, yang menjadi kemudian, solusinya yaitu tadi bahwa saya akan mencari referensi tentang kalimat bertanya dan saya juga akan melibatkan teman di sekolah saya, teman sejawat dan teman-teman di MGMP saya untuk sharing dan mempraktikkannya supaya saya lebih terbiasa menggunakan kalimat tanya terbuka, Ibu. Iya, bagus sekali idenya, Bu, ya. Itu semoga bisa dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Memang Ibu sudah hebat, hanya tinggal, pelaksanaannya dan mengasah kembali dengan banyak, latihan. Terima kasih banyak, mungkin juga Ibu ada kegiatan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Jadi sampai di sini saja, mungkin kita akan berjumpa pada lain kesempatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama.